Halo Sokap, pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya, Baby di Podcast After Class bersama narasumber yang kece, seru, asik, wow abis, pokoknya semuanya ada deh di sini. Hanya ada di Podcast After Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya Baby di Podcast After Class. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang viral dan lagi booming nih di teman-teman semuanya. Nah, hari ini tentu saja saya nggak sendiri loh. Saya bersama narasumber kece dan pastinya keren abis nih hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sapa saja narasumber kece kita. Halo Kak Ica. Halo Dek. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kak, mungkin ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang nih Kak. Ya, Nah, oke. mungkin Kak Ica boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak. Oke, jadi perkenalkan Dek, saya Anissa, biasa sehari-hari dipanggil Ica, berprofesi sebagai psikolog kompetensi klinis forensik di Biro Psikologi Daya Potensi Indonesia. Oh wow, keren sekali ya teman-teman semuanya narasumber kita hari ini nih. Nah, hari ini kan Kak, kita mau bahas tentang inner child nih Kak. Nah, mungkin Kakak boleh sedikit beritahu kita nih, apa sih yang dimaksud dengan inner child? Nah, inner child itu sebenarnya kalau kita cari di Google kan sudah banyak. Jadi saya mungkin lebih menyederhanakan bahwa inner child itu berisi pengalaman-pengalaman yang kita miliki di masa lalu yang terjadi mulai dari kita kecil sampai bahkan sampai saat ini pun itu bisa kita katakan sebagai inner child yang mempengaruhi bagaimana perkembangan kita kemudian. Oh, berarti itu Kak kayak ada luka masa lalu gitu ya Kak? Bisa nggak sih didefinisikan seperti itu atau gimana Kak? Jadi yang saya dapatkan memang umumnya orang pahamnya inner child itu negatif. Padahal sebenarnya inner child itu bukan hanya luka saja yang ada, tapi mungkin cerita-cerita bahagia atau mungkin kejadian-kejadian yang positif ketika di masa kecil. Tapi umumnya orang lebih banyak taunya inner child itu yang positif. Padahal sebenarnya kan ada juga istilah wounded inner child yang memang betul-betul terluka. Jadi kalau kita kembali ke istilah pengertian awal, inner child itu adalah pengalaman yang terjadi di masa lampau, bukan hanya positif, bukan hanya negatif berarti, tapi positif pun juga ada. Oke. Nah, Kak, seperti yang kita ketahui kan sekarang sosial media itu sangat amat mempengaruhi dewasa awal kan ya Kak sekarang. Apalagi bisa kita ketahui bahwa 2020 kemarin tuh pandemi. Nah, dimana seperti yang saya baca bahwa tingkat kesehatan mental, gangguan mental itu meningkat ya Kak. Karena banyaknya simptom-simptom ataupun postingan-postingan sosial media yang dapat mempengaruhi kita. Nah, apa sih Kak? Kenapa sih inner child itu menjadi topik yang hangat diperbincangkan pada dewasa awal? Oke, jadi sebenarnya inner child itu sudah lama ya. Buat kita yang mungkin yang mempelajari psikologi dari awal, kita paham bahwa inner child memang itu ada dari beberapa teori dari beberapa ahli. Cuman istilah inner child-nya itu memang baru booming di sekitar tahun 90-an yang mulai ditampilkan oleh di salah satu buku. Saya kurang tahu siapa penulisnya, tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai inner child, istilah inner child itu sudah dari awal kita pelajari kan, mungkin Baby juga, adik-adik juga yang dari psikologi sudah mempelajari. Jadi kenapa akhirnya booming? Yang saya lihat itu sekarang kan semakin banyak informasi bisa diakses, bahkan handphone itu sudah bukan barang mahal. Semua orang pegang handphone. Pernah tidak sih kita 1 menit tidak pegang handphone? Iya, Pasti betul. akan sangat sulit kan. Nah itu karena cepatnya informasi yang beredar sehingga mungkin membuat orang lebih aware, lebih banyak informasi mengenai kesehatan mental, tapi itu juga sebenarnya bisa jadi bumerang. Akhirnya ya tadi yang ada di kepala yang umumnya orang bilang inner child itu berarti terluka. Padahal sebenarnya ada juga hal yang positif di dalam inner child itu. Lalu sekarang muncul juga, kemarin saya sempat dapatkan ada minyak aromaterapi yang katanya ketika menghirup itu bisa membantu mengingatkan kembali kepada inner child dan menyembuhkan inner child yang terluka. Nah itu kan semakin
itu bumerangnya. Semakin banyaknya informasi khususnya berkaitan kesehatan mental, semakin mudah orang akses, semakin buat juga orang akhirnya lebih gampang stres. Iya. Contohnya mungkin ada beberapa video-video dari selebgram yang mengatakan bahwa dirinya adalah bipolar, kepribadian ganda, hanya karena emosinya berubah-ubah. Nah itu kan bisa jadi masalah lagi sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita yang harus hati-hati ya Kak, memilah-milah informasi tersebut. Mencari informasi yang kredibel sih sebenarnya. Salah satunya mungkin dengan podcast ini, dengan dari akun-akun Instagram dari lembaga psikologi ataupun dari kampus-kampus mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Oh berarti Kak, inner child ini itu udah lama ya Kak? Katanya tuh terbentuk udah lama, bukan berarti kata itu terbentuk pada saat Gen Z, pada saat sekarang. Saya kurang setuju sebenarnya ketika mungkin istilah inner child mungkin baru booming. Tapi kalau konsep utama dari inner child itu sebenarnya sudah kita pelajari ketika kita mempelajari mengenai manusia, mengenai bagaimana manusia berkembang. Manusia ketika dewasa seperti ini otomatis pasti ada pengaruh dari apa yang terjadi di masa lalunya. Tapi baru label inner child-nya itu baru booming. Seperti itu. Iya. Terus apa sih Kak penyebab dari inner child ini? Kalau mau dikatakan penyebab, karena kan akhirnya kita menjadi seperti sekarang itu dipengaruhi dari bagaimana kita ketika masih masa kecil, bagaimana kita ketika di keluarga. Makanya kan sebenarnya kalau kita bicara dari salah satu teori psikologi, ada yang mengatakan bahwa 5 tahun pertama itu adalah sesuatu yang emas, masa perkembangan yang emas buat seseorang. Nah di situ kan anak kita kan belajar dari mana? Kita belajar awalnya pasti dari keluarga. Kita mempelajari bagaimana bentuk emosi marah, kita mempelajari bagaimana bentuk emosi sedih, jengkel, khawatir, kecewa, itu semua pasti dari keluarga. Sebelum akhirnya ketika kita mulai masuk ke usia sekolah, nah disitulah kita mulai melihat lebih banyak spektrum mengenai pribadi, mengenai pelajaran-pelajaran mengenai yang bisa membantu kita berkembang di kemudian hari. Kenapa itu penting? Nah kalau ditanya apa yang menjadi penyebab, yaitu semua pengalaman itu, karena bagaimana caranya kita tahu bahwa kalau kita lapar kita makan, kalau tidak ada yang mengajarkan. Bagaimana kita tahu bahwa ketika kita haus ya kita minum. Dari mana kita tahu bahwa kita mau perut sakit berarti kita mungkin mau ke toilet. Karena kan memang waktu kita masih kecil kita taunya nangis dikasih makan, dikasih minum, tapi kan kita tidak paham bahwa oh ternyata kita butuh makanan karena kita lapar. Seperti itu. Jadi pas apa yang menjadi penyebab pasti itu dari pengalaman yang pernah kita lalui. Oke. Terus Kak, apa sih Kak akibat atau dampak dari inner child ini? Dampaknya sebenarnya itu ya akhirnya contohnya kayak begini. Ketika keluarga itu memberikan akar, memberikan benih kepada seorang anak, benihnya seperti apa? Apakah anaknya akan menjadi pemarah? Apakah anaknya akan menjadi sensitif? Apakah anaknya akan menjadi introvert? Apakah istilah-istilah yang sekarang ya? Apakah anaknya akan menjadi mood swing? Itu benihnya dari orang tua. Nah, ketika nanti anaknya akan keluar kan otomatis anak tidak selamanya di dalam rumah ya. Pasti dia akan masuk usia sekolah, di mana dia mulai bergaul dengan banyak teman. Selain teman ada guru, ada apakah benih itu akan menjadi akar yang kemudian seperti itulah anaknya, atau akhirnya lingkungan memasukkan benih baru seperti itu. Nah salah satu contohnya, berhubung saya juga sering menangani kasus-kasus berkaitan dengan hukum, saya pernah mendapatkan satu kasus di mana seorang anak, bukan saya tangani, cuman saya dapat informasi anak tersebut mau dikeluarkan dari sekolah, dipanggil oleh gurunya karena dia memukul temannya yang perempuan. Ketika ditanyakan, kamu kenapa benci sama dia? Anak ini bilang, saya tidak benci ibu, saya suka sama dia. Guru nanya, suka bukan berarti memukul nak. Loh, di rumah ayah itu suka mukul ibu. Dan ayah selalu bilang kalau ayah sayang sama ibu. Nah itu jadi benih dari orang tua itu sudah ada.
ketika itu benih semakin disuburkan, akhirnya mulai berakar. Ketika dia keluar dari rumah, mulai berinteraksi dengan banyak orang, benih itulah yang akan menjadi satu bentuk perilaku. Yang kemudian seperti contohnya tadi, dia belajar bahwa bentuk sayang itu adalah dengan memukul, sehingga ketika dia menyayangi temannya, dia juga memukul. Ada lagi beberapa kasus di mana anak tersebut, pelaku kekerasan seksual itu ternyata pernah menjadi korban di masa kecil oleh pihak keluarganya. Itu tidak diatasi tuh inner child-nya, maksudnya pengalaman di masa lalunya tidak diatasi, sehingga ketika dia dewasa masuk ke dalam satu instansi yang memberikan dia power atau kuasa, akhirnya dia melakukan yang tadinya dia adalah korban, dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah itu lagi, jadi memang akhirnya inner child itu sangat penting untuk kita kenali. Kalau memang akhirnya lebih banyak hal yang negatif, itu kita harus coba untuk mulai merubah itu menjadi positif kah? Atau kalau kita bilang dalam teorinya Freud, inner child itu sebenarnya hampir sama dengan konsep alam bawah sadar, di mana memang akhirnya isinya adalah pengalaman-pengalaman, entah apakah pengalaman traumatik yang lebih banyak, atau akhirnya banyak juga sebenarnya pengalaman positifnya. Oke. Terus Kak, ini kan sekarang karena banyaknya informasi, jadi kadang pengguna sosial media itu kurang jeli ya Kak, kurang memperhatikan. Nah gimana sih Kak cara memandang inner child dari negatif ke positif? Oke, itu semua pasti kita harus coba lagi dulu. Kalau kita bicara mengenai tahap healing, orang kan banyak yang bilang healing, nongkrong healing, Ke pantai healing, mengejar matahari healing, anak-anak senja healing, atau liburan healing, padahal pulangnya sakit kepala karena uang habis gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara konsep healing yang sesungguhnya, healing itu kan bahasa Indonesianya penyembuhan. Berarti kalau penyembuhan butuh proses. Iya. Nah, kalau kita bicara pakai istilah medis, otomatis kan kita harus tahu ini lukanya luka apa. Oh, ternyata lukanya luka goresan. Berarti kalau luka goresan kita harus seperti apa? Kan akan beda ketika pengobatannya luka goresan atau luka tusuk atau luka seperti apa, pasti akan beda. Sama seperti healing dalam psikologi. Kita harus menyadari dulu, kita harus kenali dulu apa inner child yang membentuk kita seperti sekarang. Mungkin contohnya, seseorang menjadi sangat pemarah ketika keinginannya tidak dipenuhi. Seperti itu. Yang akhirnya kemudian ketika dia mencoba mengatasi, ternyata akhirnya kan kemarahan, emosi yang tidak terkontrol, yang mungkin kalau misalnya kita katakan seperti senggol bacok itu, mulai mengganggu interaksinya dengan orang sekitar, sampai mungkin teman-teman bilang, kamu itu pemarah deh, coba deh kamu atasi. Salah satunya adalah dengan menyadari bahwa saya memang orangnya pemarah. Itu dulu, menyadari dulu apa hal yang ada dalam dirinya kita yang mau kita perbaiki jadi lebih baik. Lalu setelah itu kita coba kenali lagi. Kita menyadari bahwa ternyata saya menjadi seperti sekarang ada efek dari apa yang terjadi di masa lalu. Bisa jadi mungkin salah satu contohnya mungkin klien yang pernah saya dapatkan, di mana dia itu lingkungan rumahnya yang akhirnya membentuk dia betul-betul seperti itu. Dan ketika dia mau mengetahui bahwa mulai aware dan dia mau mengatasi itu, ya memang akan butuh proses. Yang pasti sih adalah ketika akhirnya perilaku ataupun emosi kita ataupun pikiran kita itu mulai mempengaruhi bagaimana efektivitas kita dalam berkegiatan, mulai mempengaruhi bagaimana interaksinya kita sama orang lain, mau sama sahabat, pasangan, ataupun pacar, ataupun suami atau istri, ya disitulah mungkin sebenarnya sudah kita perlu untuk melihat lagi kembali ke dalam diri, apa sih yang harus saya perbaiki. Apa memang masalahnya adalah di saya, seperti itu. Sama seperti tadi kan kita harus tahu luka apa dulu. Contohnya sakit perut itu akan beda ketika sakit perut cemas dengan sakit perut karena mah. Itu kan harus kita kenali lagi. Sakit kepala itu berbeda. Sakit kepala karena kurang tidur sama sakit kepala karena
stres. Nah, itu kita harus coba mengenali lebih self aware lah dengan kondisi psikologisnya kita sendiri seperti itu. Jadi intinya ya Kak, kita harus lebih mengenali apa sih yang terjadi dalam diri kita, lebih aware seperti yang tadi Kakak bilang ya. Iya. Oke. Mungkin Kak, pertanyaan dari saya ini udah habis nih Kak. Nah, mungkin kita bakal beralih ke pertanyaan yang seru-seru nih. Oke. Dari IG BEM Kema FPSI UNM. Oke, mungkin saya mulai dari Nabila Ikram 44. Bagaimana sih Kak cara menyembuhkan inner child yang terluka? Nah, satu hal yang perlu kita pahami bahwa kita terbentuk inner child itu membentuk kita sekarang seperti apa. Kita harus coba bayangkan. Mungkin kalau saya mungkin sudah usia 35, otomatis kan berarti 35 tahun mau mengubah 35 tahun membentuk sesuatu yang kurang baik, lalu saya mau mengubah dalam waktu singkat, itu tidak akan mungkin. Secara 35 tahun terbentuk, lalu kita mau ubah dalam waktu seperti ini, itu tidak mungkin. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa menyembuhkan inner child yang terluka itu pasti butuh proses. Mau berapa lama pun itu akan bergantung lagi dari usahanya kita sendiri. Bagaimana cara kita menyembuhkan? Jika memang membutuhkan bantuan profesional, saya rasa di Makassar sendiri ataupun di Indonesia itu sudah banyak lembaga-lembaga psikologi. Bisa juga mungkin tanya-tanya lewat podcast ini kepada pihak BEM atau apapun itu, bisa tanya apakah ada rekomendasi psikolog untuk membantu menyembuhkan. Jika memang akhirnya dirasa bahwa bisa sendiri, saya rasa di internet itu banyak cara-cara untuk menyembuhkan inner child ya. Yang pasti saya kembalikan lagi bahwa ketika mencari informasi itu carilah di sumber yang betul-betul terpercaya. Jangan sampai kayak kemarin yang ada yang beredar di TikTok bahwa ini adalah gejala-gejala orang dengan gangguan kejiwaan. Padahal kalau saya pribadi, saya sebagai psikolog saja, kalau lagi mau tidur ya tidur terus seharian. Berarti apakah saya mengalami gangguan jiwa? Berarti itu kan tidak benar sebenarnya. Bagaimana caranya kita menyembuhkan? Yang paling utamanya adalah kita menyadari dulu bahwa memang ada pengalaman di masa lalu yang membentuk kita seperti ini. Nah, kembali lagi, kita kan sebagai anak, pernah tidak kita ditanya oleh Tuhan, kamu mau lahir dari orang tua yang seperti apa?